Waalaikumsalam Bu Puris. Bagaimana kabarnya Bu Osi? Alhamdulillah Bu Puris, baik. Bagaimana kabar Bu Puris? Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat ya Bu? Alhamdulillah Bu Puris. Ya, jadi maksud saya menemui Bu Osi itu seperti yang kita bicarakan kemarin Bu. Kan saya dapat tugas untuk melakukan observasi kelas di kelas tempatnya Bu Osi mengajar. Kali ini saya kepengen diskusi gitu dengan Bu Osi terkait dengan persiapan-persiapan yang sudah dilakukan dengan Bu Osi, supaya nantinya itu pada saat pelaksanaan semuanya itu lancar tanpa hambatan. Tapi sebelum saya mau tanya-tanya lebih jauh lagi, ini saya mau menyampaikan dulu bahwa nantinya itu kita melalui 3 tahap. Jadi di supervisi ini ada 3 tahap. Tahap yang pertama itu tahap pra observasi, kemudian yang kedua tahap observasi, yang ketiga pasca observasi. Nah, untuk sekarang kita ada di pra ini dulu Bu. Jadi saya pengen tanya-tanya dulu sama Bu Osi. Nah, kira-kira dari pertemuan kita kali ini harapannya Bu Osi itu apa sih? Baik, terima kasih Bu Puris. Dan pastinya harapan saya itu adalah saya untuk bisa meningkatkan kompetensi saya sebagai pengajar, dan nantinya nggak hanya maksudnya nggak hanya selesai sampai di sini, tapi pastinya di kedepan kan pasti ada diskusi-diskusi selanjutnya ya Bu Puris, untuk bisa saya itu bagaimana sih nanti caranya saya untuk bisa yang lebih inovatif lagi mungkin seperti itu Bu Puris. Ya, kita sama-sama belajar ya Bu. Jadi kita berkolaborasi namanya. Ya. Kemudian untuk persiapan nanti pada saat supervisi, kira-kira yang sudah Bu Osi siapkan itu apa? Pastinya yang saya siapkan itu adalah perangkat pembelajaran, itu terdiri dari modul ajar, salah satunya itu Bu Puris. Jadi modul ajar ya. Kemudian nanti materinya tentang apa ya Bu Osi? Materi yang akan saya berikan ke anak-anak adalah tari kreasi Bu Puris. Tari kreasi. Jadi di situ nanti pasti di tari kreasi itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari tari kreasi itu apa ya Bu Osi? Untuk tujuan pembelajaran dari tari kreasi itu peserta didik pastinya mampu untuk menguasai teknik ragam gerak tari kreasi, lalu menyajikan ragam gerak tari kreasi, serta mampu mampu untuk mengimplementasikan dan mengembangkan untuk menjadi sebuah garapan baru. Oh, jadi di sini anak-anak itu lebih ke praktek membuat tari ya Bu ya? Ya, betul. Membuat tari kreasi begitu. Oh ya. Jadi nanti tujuan pembelajarannya seperti itu. Kira-kira strategi. Nah, strategi pembelajarannya seperti apa Bu? Mulai dari mungkin model pembelajaran yang digunakan, kemudian metodenya itu seperti apa? Untuk model pembelajaran yang saya ambil itu adalah PJBL, Project Based Learning Bu Puris. Jadi kalau untuk metode pembelajarannya ya diskusi seperti itu. Kalau project berarti kan anak-anak menciptakan tari ya Bu ya? Iya, betul. Terus tari. Untuk alatnya? Untuk alatnya, karena ini outdoor, saya membutuhkan sound dan juga pastinya fasilitas dari internet, dan saya bisa menggunakan iPad. Oh iya. Terus saya kembali ke materi ya Bu ya. Tadi saya juga sempat tertarik dengan materinya itu tari kreasi. Nah, berarti harapannya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Osi, harapannya apa sih yang ingin dikembangkan dari siswanya Bu Osi ini setelah mereka tuh mendapatkan materi dari tari kreasi? Kan sebelumnya kemarin sempat cerita ya Bu, kalau tari kreasi ini sudah pernah diajarkan di kelas 10 ya? Oh itu iya, enggak, kalau ada dasarnya gitu. Dasarnya, betul. Tapi kan mereka kan ini tinggal melanjutkan. Nah, kira-kira harapannya apa yang ingin dikembangkan dari siswanya Bu Osi ini setelah mendapatkan materi tersebut? Pastinya saya berharap bahwa anak-anak itu ketika setelah mempelajari tentang tari kreasi yang saya ajarkan ke anak-anak, nanti anak-anak tidak hanya berpikiran bahwa anak-anak harus jadi penari, tapi juga harus menjadi pencipta tari, yang mana di dalam tari kreasi ini kan
anak-anak kan tidak hanya mempelajari tari yang sudah ada, tapi mengembangkan tari yang sudah ada, pijakannya dari tari tradisi Bu Puris. Nah, lalu setelah itu kan anak-anak kan dituntut untuk bisa merangkai gerak, bisa mendeskripsikan gerak seperti itu, dan akhirnya nanti sehingga anak-anak bisa mewujudkan suatu produk yang mana produk itu adalah bentuk tari garapan baru Bu Puris. Oh gitu. Jadi di sini secara tidak langsung Bu Osi ini sudah menerapkan diferensiasi produk ya Bu ya? Betul. Karena produknya di sini adalah berupa karya tari yang itu sesuai dengan latar belakang siswa, dari Betul. sesuai dengan pemahaman siswa juga kan. Betul sekali. Terus nanti untuk penilaiannya bagaimana Bu? Untuk penilaiannya saya menggunakan penilaian kognitif. Oh jadi dari unjuk kerja anak-anak itu ya? Oke, jadi dari hasil produknya itu ya Bu ya. Jadi nanti pengemasannya anak-anak itu menampilkan karya tarinya begitu di depannya teman-temannya. Iya betul. Oh, luar biasa sekali Bu Osi. Saya jujur saya tertarik ini Bu Osi untuk melihat, nggak sabar gimana ya pelaksanaan pada saat Bu Osi itu mengajar di kelas. Saya yakin pasti anak-anak antusias sekali, apalagi kan ini tuh mengangkat bebas ya Bu ya, tariannya kan bebas. Jadi kan namanya anak disuruh berkreasi itu saya yakin mereka akan terbuka begitu pikirannya. Amin. Terima kasih banyak Bu Puris. Ya, ya Bu Osi, mudah-mudahan besok acara observasi kita, pelaksanaannya kita lancar dan mungkin percakapan kita saya cukupkan di sini dulu. Baik. Nanti kita ketemu lagi besok ya Bu ya. Oke, Bu Jadi Puris ya. nanti disiapkan segala perangkatnya. Nanti saya hadir di kelasnya Bu Osi untuk melihat langsung bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Osi. Baik Bu Osi, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Puris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baik, tepuk tangan buat kita semua. Baik, alhamdulillah kita berjumpa lagi dan bertemu lagi. Sebelum kita masuk ke acara berikutnya, silakan dipimpin oleh ketua kelas untuk berdoa. Sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kira-kira ada yang masih ingat tidak kemarin kita belajar apa? Ya Bu, Iya Fendi, suaranya agak dikeraskan ya. eksplorasi gerak. Eksplorasi gerak, betul sekali. Ada yang masih ingat tidak apa itu eksplorasi, intinya tentang apa? Saya, Ya, proses pencarian dalam motif-motif gerak. ya betul sekali, proses pencarian dalam motif-motif gerak. Baik, nah saya ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian hari ini semangat? Apakah sangat semangat? Sangat semangat, luar biasa. Gimana sih kalau misalnya kita lagi menyemangati diri sendiri? 1, 2, 3. Iya, terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Baik, langsung saja kita menuju ke inti dari materi hari ini, yaitu tentang merangkai gerak. Ada yang bawa handphone? Semuanya? Handphonenya ada nggak? Ada. Setelah ini silakan diambil handphonenya, tapi sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa materi hari ini adalah tentang merangkai gerak. Apa itu merangkai? Ada yang bisa menjelaskan dengan bahasa sendiri apa itu arti dari merangkai? Bu, Oh iya, Dimas. penyusunan gerak Bu. Penyusunan gerak. Beri tepuk tangan. Arti dari merangkai itu adalah menyusun gerak atau menata gerak. Di mana nanti di sini kita punya misi, yaitu tentang penyusunan ragam gerak yang kemarin sudah kalian eksplorasi. Oke? Nah, sekarang
saya memberi kalian waktu untuk segera mengambil handphone kalian, dimulai dari sekarang. Sebelum menuju ke pembelajaran, saya lupa belum mengabsensi kalian kan? Nah, seperti biasa kalian melakukan presensi melalui Google Form, oke? Silakan untuk Google Form-nya, ini untuk kesemuanya aja, mengakses di Google Form, silakan kalian klik yang ada di WA Group sekarang juga. Baik, sudah selesai? Terima kasih. Nah, sekarang silakan kalian, saya beri kesempatan untuk mengamati sebuah video yang sudah saya share di grup kalian. Silakan kalian amati dan silakan kalian betul-betul pahami kira-kira ragam gerak yang dipakai itu ada apa aja sih. Terus mungkin kalian punya pandangan penambahan gerakan untuk hari ini dan nanti bisa kalian aplikasikan pada saat praktek. Dimulai dari sekarang. Sudah? Di sebelah sini sudah? Ya, baik. Sekarang saya tanya. Ya, dari hasil video yang kalian amati, apa yang kalian tangkap? Ya. Karakter yang tegas. Karakter yang tegas. Oke, ada lagi? Lincah, Bu, lincah. Lincah. Oke, ada lagi? Dari segi yang lain? Musiknya juga rancak juga. Dari segi musiknya rancak. Kekompakan. Baik. Bisakah kalian menyelesaikan misi kita hari ini? Bisa. Iya, misi kita hari ini adalah merangkai gerakan-gerakan yang sudah kalian eksplorasi pada pertemuan yang lalu. Maka sekarang silakan kita membentuk kelompok-kelompoknya disesuaikan dengan kemarin atau di rolling lagi? Di rolling lagi. Oke. Saya beri kesempatan kalian untuk menentukan siapa kelompok kalian sendiri. Baik, siap? Nah, dan di sini terdiri dari 4 kelompok. Untuk siapa anggotanya, silakan kalian sesuaikan dengan kelompok kalian. Nah, lalu penjadwalan kita hari ini, kalian saya kasih waktu kurang lebih 1 jam untuk menyelesaikan misi dalam merangkai gerak. Setelah itu, saya sampaikan untuk LKPD-nya. Nah, di LKPD ini ada beberapa tugas untuk kalian yang harus kalian selesaikan misinya. Dan saya mohon izin, nanti silahkan dibagi ya. Saya mohon izin untuk sedikit saja menjelaskan bahwa terkait dengan misi kita hari ini, kalian nanti setelah merangkai gerak, berdiskusi dalam merangkai gerak, jangan lupa gerakannya dituliskan pada LKPD-nya masing-masing, seperti kemarin, untuk mengingat-ingat, oke? Nah, setelah itu, lalu nanti kalian mendemonstrasikan. Setelah 1 jam berlalu, kalian mendemonstrasikan ke depan. Dan sebelum didemonstrasikan ke depan, saya minta kalian untuk merekam hasil dari, selama proses kalian rekam hasil dari proses latihan kalian. Nah, untuk saya bisa lebih memantapkan lagi dalam menilai kalian, jadi biar lebih detail lagi, kalian buat video lalu kalian kirimkan ke Google Drive. Baik, sudah bisa? Sudah bisa dipahami? Baik, silakan membentuk kelompok dari sekarang. Dalam untuk proses pembentukan kelompok, kalian jangan berdiri di depan saya, tapi kalian buat 2 kubu seperti ini atau lingkaran, ya? Baik, silakan. Oke, kelompok 1 siapa ketuanya? Dimas. Oke, baik, Dimas. 2 Rizky Alul. Baik. Kelompok 3 Heni, kelompok 4 Alia. Oke. Untuk pembuatan video nanti dibuat pada saat apa? Kita atur penjadwalannya dulu ini. Kalian mau rencana pembuatan video? Saat proses. Saat proses langsung gitu ya, oke? Setelah selesai, lalu silakan kalian berproses untuk merangkai gerak. Oke, silakan.
Berdiri aja biar lebih maksimal. Mau tanya, itu kan disuruh membuat gerakan kan Bu? Ya. Itu 8 kali, kalau kurang dari 8 kali 20 nggak boleh. 20 kali 8. Kurang dari 20 kali 8 nggak apa-apa. Maksimal batas minimalnya 20 kali 8 seperti kemarin. Ya. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Oh kan gini menentukan. Kalau sudah selesai, maka sekarang saatnya kita mendemonstrasikan satu persatu maju ke depan dengan menggunakan aplikasi Wheel of Name. Apa? Wheel of Name. Oke, seperti biasa kita putar rodanya, ya. Saya mau ada perwakilan salah satu yang memutarkan rodanya di sini. Siapa? Saya, Bu. Oke, silakan, Ian. Yang pertama. Ayo, siapa yuk? Siapa? Ayo. Kelompok berapa ya? Dapat 3. Kelompok berapa, Ian? Kelompok 3. Baik. Untuk prakteknya, menghadapnya ke sana ya. Baik, apakah sudah siap? Siap. Baik, silakan dimulai dari sekarang. 5, 6, 7, 2, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 5, 6, Wow, luar biasa sekali ya ada adegan saltonya. Baik, saya akan menunjuk untuk observasi pertama adalah Heni. Oke, silakan Heni menyampaikan observasi. Menurut saya dari kelompok ini ada yang kurang belum kompak Ya, oke, terus? dan hitungannya ada yang kurang sama. Dan jaga. Tapi dari segi penyajian keseluruhannya gimana? Udah bagus belum? Udah bagus, Udah bagus, bagus banget apa bagus aja? bagus banget. Bagus banget. Oke, terima kasih Heni. Nah, saya mau mengadakan suatu refleksi kepada kalian semuanya. Kan karena kita materinya mengembangkan, tapi kan juga beda tipis dengan yang namanya menciptakan. Dari pijakannya tari tradisi, lalu kalian kembangkan menjadi garapan baru, dan akhirnya menjadi wujud suatu penciptaan. Ya, nah di situ hal seperti itu tidak mudah dilakukan sebenarnya, apalagi untuk materi tari Bali. Sekarang adalah proses penguploadan Google Drive. Silakan yang tadi itu dikumpulkan di Uni. Baik, sembari menunggu download kita ice breaking dulu deh. Anak seni tari. Siapa kita? Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Tepuk tangannya boleh yang sangat meriah sekali. Oke. Anissa, sudah bisa? Baik. Gini, Anissa yang pegang, Bosi yang pandu. Nah, ini silakan diklik tombol ini.
lalu upload, lalu pilih video, pilih foto, betul. Nah, upload salah satu. Boleh langsung semuanya aja boleh. Ini bukan yang tadi. Kurang satu berarti. Ya, satu. Oke, upload. Oke, sudah bisa? Sudah paham caranya mengupload Google Drive? Alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan misi pada hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Silakan rangkaian berdoa dan penghormatan dari kalian semuanya diwakili oleh ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kasih hormat. Duduk. Baik, terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Osi, Waalaikumsalam Bu Puris. bagaimana kabarnya Bu Osi? Alhamdulillah Bu Puris, baik. Bu Puris gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, seperti yang dilihat sekarang ya. Ibu. Baik, Bu Osi, jadi sekarang kita sudah masuk ke pasca observasi. Setelah kemarin saya menyaksikan secara langsung proses Bu Osi melakukan pembelajaran di kelas. Kemarin seru sekali terlihatnya ya Bu Osi ya. Terima Nah, kasih. ini ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya sampaikan ke Bu Osi. Ya. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apa yang sudah dilakukan oleh Bu Osi. Jadi nanti ada sedikit umpan balik juga dari saya. Sekalian saya juga mau menggali kira-kira setelah melalui proses yang kemarin itu apa yang ingin Bu Osi kembangkan, kemudian apa yang Bu Osi harapkan terhadap siswa-siswanya Bu Osi, gitu ya Bu Osi. Iya, iya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bu Osi terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Alhamdulillah Bu Puris, ya pastinya saya sangat senang sekali, apalagi ada observasi, ada kegiatan observasi itu yang mana saya juga semakin tertantang sekali untuk menjadi guru yang lebih inovatif lagi, Lebih profesional lagi ya lebih Bu ya? profesional lagi, betul. Merasa gugup nggak kemarin Bu? Ya sempet pasti ada rasa gugup, dan namanya biasanya kan kalau kita ngajar kan kita nggak dilihat sama teman, maksudnya sama guru lain atau apa. Apalagi ini bener-bener di awal sudah ada bahasa observasi, jadinya pasti gugup Bu Puris. Ya, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Bu. Kemarin Ya. saya lihat. Kemudian coba saya minta tolong Bu Osi menceritakan kembali kira-kira area yang dikembangkan di kelas itu kemarin apa ya Bu? Kemudian langkah-langkah pembelajaran yang Ibu sudah terapkan kemarin bagaimana? Mulai dari proses awal sampai akhir. Oke. Untuk kemarin kan kita melakukan kegiatannya di outdoor ya, Bu Puris. Nah, untuk pengembangan berikutnya ya, maksudnya ya. Pada saat kemarin itu kan jenengan ngajar, kira-kira tarik kreasi ya Bu ya? Iya betul, tarik kreasi. Jadi yang ingin dikembangkan siswa yang kaitannya tarik kreasi itu apa sebetulnya? Dari pelajaran tarik kreasi itu Bu Osi ingin mengembangkan siswanya Bu Osi itu seperti apa? Ya, yang pastinya siswa itu tidak hanya untuk menjadi seorang penari saja, tetapi dia memang saya cetak untuk bisa menjadi seorang koreografer karena kaitannya dengan tari kreasi itu kan penciptaan tari. Penciptaan tari yang mana anak-anak nanti harus bisa untuk merangkai gerak satu dan gerak lainnya yang mana nanti dari gerakan itu harus dijadikan suatu bentuk tari gerakan baru. Oh ya,
jadi benar-benar di sini anak-anak itu dikasih wadah ya Bu ya. Betul. Diberikan wadah sesuai dengan apa yang sudah mereka terima materinya. Kemudian bagaimana mereka juga mengembangkan sesuai dengan mungkin kondisi ini ya Bu ya, budaya daerah mereka begitu ya. Iya betul. Oke. Dan juga itu apa namanya, mengkaitkan dengan isu-isu global sekarang ini. Oh. Arti zaman sekarang ini. Iya ya. Baik, jadi area pengembangannya di situ ya. Jadi nantinya siswanya Bu Osi ini tidak hanya menjadi seorang penari yang hanya mungkin melihat sekelilingnya, tapi juga sebagai koreografer bagaimana mereka itu bisa mengangkat tema tarian menjadi sebuah garap tari yang baru. Iya, sesuai dengan betul. isu global gitu ya. Iya. Ya. Kemudian menurut Bu Osi sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi itu sudah dilaksanakan sesuai harapan atau belum? Kira-kira. Lumayan bisa. Iya. Ya. Kemudian menurut Bu Osi sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi itu sudah dilaksanakan sesuai harapan atau belum? Kira-kira. Lumayan bisa Sudah berjalan ya Bu ya. Iya. Ya mungkin dari harapan. misalkan kita buat skala 100 mungkin sudah sekitar berapa Ya, persen? 85 sampai 90. Ya, berarti sudah hampir semuanya ya Bu ya. Iya, betul. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Iya. Kemudian kira-kira dalam prosesnya kemarin Bu Esi mengalami kendala atau tidak? Atau mungkin Iya. ada yang merasa, oh saya masih kurang nih. Nah, Iya, saya sedikit ada kendala yang mana ada siswa yang saya rasa memang harus butuh penanganan yang ekstra karena motivasi belajarnya memang lumayan masih kurang. Nah, karena maksudnya motivasi belajar kurang yang saya maksud itu karena dia itu merasa kalau dia itu basically-nya bukan penari, bukan nggak bisa nari. Jadinya apalagi untuk membuat suatu karya tari, dia itu benar-benar rasa keberatan, benar-benar rasanya itu berat banget untuk bisa mengikuti materi yang saya berikan. jadi sebetulnya anak ini kurang aktif ya Bu berarti di kelasnya ya? Iya. Kurang aktif, kurang termotivasi karena memang basicnya itu dia bukan seorang penari, jadi mungkin dia mungkin hanya senang saja ya Bu ya, Iya, senang betul. menari, tetapi kalau dari kemampuan tarinya mungkin masih levelnya ini ya, Bu, Masih ya. belum terlalu berkompeten. Iya. Nah, dengan adanya kendala seperti itu Bu Osi menemui siswa yang semacam itu, kira-kira solusi dari Bu Osi sendiri itu seperti apa? Untuk sementara ini sih saya mengadakan suatu penawaran sih ke anak-anak untuk melakukan kelas tambahan atau jam tambahan di sekolah-sekolah. Kurang lebih mungkin membutuhkan waktu hanya kurang lebih 1 jam saja sih. Itu tidak wajib sih, tapi saya membuka wadah untuk anak-anak bisa belajar lebih lama lagi dengan saya dengan mengadakan suatu jam tambahan itu atas izin orang tuanya juga. Dan berikutnya mungkin pastinya saya juga membuka saya membahasakan anak-anak itu kelas online sih. Jadi mereka tuh misalnya nggak bisa ketemu langsung dengan saya, itu mereka tuh bisa bertanya dengan saya melalui WA, voice note, atau mungkin dia membuat suatu gerakan di video kirim ke saya, nanti saya evaluasi melalui WA. Sementara itu yang jauh lebih bisa intens ke anak-anak ketika pulang sekolah. Tapi sebetulnya kalau dilihat dari siswanya Bu Osi itu semuanya sudah punya minat ya Bu ya? Sudah punya minat, hanya saja mungkin bakatnya anak-anak yang perlu dikembangkan lagi ya Bu ya. Oke. Kemudian untuk Bu Osi sendiri untuk mengatur, misalkan kan tadi memberikan tambahan kepada siswanya itu sepulang sekolah. Nah, itu biasanya rentang waktunya itu apakah 1 minggu sekali ataukah 2 minggu sekali mungkin atau bagaimana? Ya antara 1 minggu sekali, kalau enggak ya 2 minggu sekali. Tapi kayaknya lebih seringnya tuh 1 minggu sekali, tapi di waktu yang berbeda-beda. Oh, begitu. Ya Bu Osi, kalau saya lihat memang kita itu sebagai guru memang harus bisa
mewadai anak-anak, apalagi kalau siswa kita tuh ada yang mungkin di kelasnya itu memang butuh motivasi yang lebih. Dan apa yang sudah dilakukan dengan Bu Osi itu tadi itu juga sudah termasuk diferensiasi ya Bu. Jadi Bu Osi ini sudah menggandeng, istilahnya menuntun anak-anak ini bagaimana supaya mereka itu bisa tetap belajar sesuai dengan kemampuannya, sehingga tujuan pembelajaran yang sudah ada sesuai kurikulum ini bisa tercapai, dan nantinya juga berdampak juga ke siswa kita, gitu, sehingga mereka juga memperoleh pembelajaran yang bermakna, gitu ya Bu ya. Nah, ini satu pertanyaan lagi untuk Bu Osi, kira-kira dari yang sudah kita bicarakan, kemudian evaluasi yang sudah disampaikan tadi, harapannya nih ke depannya yang ingin Bu Osi kembangkan dari dalam Bu Osi sebagai guru itu apa kira-kira? Harapan saya di sini untuk sebagai guru seni pertunjukan untuk anak-anak, semoga saya itu bisa menjadi guru yang berinovasi lagi, lebih inovatif lagi, dengan cara mungkin saya mungkin bisa memberikan suatu metode-metode yang mana metode pembelajaran yang saya berikan itu bisa memotivasi anak-anak untuk lebih tertarik lagi dalam mempelajari tentang seni tari. Dan berikutnya saya juga berharap semoga anak-anak juga ada kesadaran diri untuk mau belajar, sedangkan gurunya sudah memberikan wadah untuk anak-anak. Dan pastinya itu juga PR besar sih buat guru Ya, atau betul. mungkin saya pribadi. Ya, kita juga sebagai guru ya Bu Osi, bagaimanapun saya yakin tujuan kita tuh semuanya sama, jadi menginginkan supaya anak-anak ini bisa berkembang, bisa tumbuh sesuai kodrat alam, Iya, betul. sesuai kodrat yang sudah dia miliki. Nah, evaluasi dari saya kalau secara keseluruhan kemarin sudah sesuai. Jadi mulai dari model pembelajaran yang Bu Osi pilih yaitu PJBL itu sudah nuntut ya. Jadi sintak-sintak dari pembelajaran PJBL itu sudah dilaksanakan. Nah, mungkin catatan sedikit dari saya, nanti Bu Osi menambahkan kegiatan penerapan diferensiasi di kelas itu lebih ditekankan lagi pada RPP-nya. Oh iya. Jadi kemarin Bu Osi sudah melakukan, tetapi belum terintegrasi di rencana pembelajarannya. Oh iya. Ya mungkin hanya itu saja kok, tapi secara keseluruhan sudah diterapkan, dan saya lihat juga siswanya juga aktif. Hanya ada beberapa saja yang mungkin yang tadi sudah disampaikan Bu Osi, dia mungkin terlihat seperti ada beban ketika suruh membuat sebuah tari kreasi, karena dia itu tidak bakatnya itu masih belum nampak. Betul. Ya Bu Osi, mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang baik untuk anak-anak, bisa lebih profesional lagi, dan mudah-mudahan Bu Osi juga semakin sukses, semangat terus untuk membentuk karakter siswa seorang penari yang handal, yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya Bu Osi, terima kasih atas waktunya. Baik Bu Puri, sama-sama. Mungkin nanti kita akan diskusi lagi ya Bu. Kira-kira kapan ya Bu kita mau ngobrol-ngobrol lagi? Mungkin monggo Bu Puris, apabila misalnya Bu Puris butuh waktunya untuk berdiskusi kapan, saya siap. Oke. Mungkin nanti kita jadwalkan minggu depan ya Bu Osi. Oke Bu Osi, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.